Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Syagian. Saya mahasiswa Semba 47 dari UGM Jakarta, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan memaparkan laporan penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Kompetensi Inti Koperasi Mitra Duafa dalam meningkatkan keberlanjutan model Gramin di Indonesia, di mana dosen pembimbing saya adalah Bu Evi Nur. Adapun untuk daftar presentasi yang akan saya paparkan terdiri dari latar belakang rumusan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian, manfaat, landasan teori, metode penelitian, dan hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, saya awali dengan menjelaskan sedikit mengenai koperasi. Koperasi di Indonesia ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang selalu bertumbuh seiring dengan tahun berjalan. Pada tahun 2024, terdapat 131.000 koperasi aktif di Indonesia, di mana dari 131.000 tersebut, koperasi simpan minjam mencapai angka 14,49% dari totalnya. Secara kinerja, tentu volume usaha juga meningkat hingga 214 triliun di tahun 2024 dan sisa hasil usaha juga naik sampai 8,15 triliun. Ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi secara nasional memang sangat baik. Namun tidak semua koperasi ini mengalami kinerja positif tahun 2024. Salah satunya adalah Koperasi Mitra Duafa atau Komida, di mana Komida memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola aspek ekonomi mereka. Di mana dari tahun 2020 sampai 2024, khususnya di tahun 2024 terdapat penurunan total pendapatan Komida yang sangat tajam, yang turun hampir 3,79%, dan ini menggerus sisa hasil usaha Komida menurun sebesar 11,69%. Ini membuat yang tadinya anggota banyak melaporkan peningkatan pendapatan semenjak bergabung dengan Kominda, tahun 2024 hanya 66% yang memang melaporkan terjadinya peningkatan pendapatan. Selain itu, tingkat dropout juga naik mencapai 21,8%. Seperti yang kita tahu bahwa model Gramin yang dianut oleh Komida seharusnya memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan bagi seluruh anggotanya. Seperti yang dilakukan penelitian oleh Muhammad Yunus tahun 2001 di Bangladesh dan menjadi awal cikal bakal dari konsep model Gramin ini. Namun, penerapannya pada Komida di tahun 2024 justru berbanding terbalik. Dari semuanya itu, saya merangkum sebagai penelitian ini bahwa Komida mengalami penurunan kinerja keuangan, kemudian adanya melemahnya dampak sosial ekonomi dan anggota, dan tingginya juga dropout dan keluhan anggota. Dari tabel sebelah kiri bawah, dapat kita lihat bahwa data anggota keluar Komida tahun 2024 meningkat dengan berbagai isu, mulai dari masalah keadilan, angsuran, pindah alamat, meninggal dunia, keluar dengan keinginan sendiri. Ini menjadi alarm tersendiri bagi Komida. Dan di samping itu juga menunjukkan data keluhan anggota Komida yang dari tahun ke tahun justru meningkat, khususnya di tahun 2024 meningkat 2 kali lipat, dengan total keluhan pelanggan itu ataupun keluhan dari anggota itu 59, meningkat 2 kali lipat dari tahun 2023. Ini membuat penelitian ini semakin menarik untuk diteliti, di mana penelitian ini saya ingin mengajukan 3 pertanyaan penelitian untuk nanti bisa dijawab. Yang pertama adalah apa saja sumber daya utama yang sebenarnya dimiliki Komida saat ini sebagai koperasi yang menganut model Gramin Bank di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber daya yang dimiliki Komida berkontribusi dalam menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana strategi Komida dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sumber daya utamanya, menganalisis sumber daya Komida yang berkontribusi kepada keunggulan bersaing. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis strategi Komida dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk akademisi, tentu ini akan memberikan pengembangan kajian mengenai evaluasi manajemen strategis di lembaga keuangan, khususnya koperasi simpan pinjam dengan model Gramin. Kemudian untuk Komida dan koperasi lainnya, tentu penelitian ini diharapkan membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi inti yang relevan untuk memperkuat daya saing mereka di kemudian hari, khususnya untuk mengadopsi model Gramin yang lebih tepat ke depan.
Lingkup penelitian, penelitian ini fokuskan pada aspek internal Komida, pada unit yang memiliki peran strategis, dan fokus hanya mencakup pada divisi manajemen operasional, sumber daya manusia, manajemen risiko, ketua Komida, dan juga ketua pengawas. Dengan kerangka penelitian, dimulai dengan penurunan kinerja keuangan dan juga penurunan dampak sosial. Ini menghadapkan tantangan relevansi pada model Grameen dan akhirnya adanya kebutuhan evaluasi kompetensi inti dan penyesuaian strategi bisnis yang dijawab dengan pertanyaan penelitian. Adapun dengan landasan teori yang diajukan adalah landasan teori ini akan digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, yaitu menggunakan penelitian dari Bernie 1991, kemudian dari Fay 1993, dan juga Clulo 2003. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 ini menggunakan penelitian dasarnya penelitian dari Donald Cambridge dan juga Fredrickson. Kemudian untuk membahas lebih jauh koperasi, kita ingin menjelaskan bahwa koperasi secara aturan hukum Indonesia ini merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer yang memang beranggotakan perorangan dan koperasi sekunder yang beranggotakan badan hukum koperasi lainnya. Kemudian secara umum dibagi juga menjadi 4 jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi jasa, simpan pinjam, koperasi produsen. Selain itu, terdapat juga pengertian ataupun definisi dari Grameen Bank, di mana Grameen Bank adalah pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis kredit mikro yang memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat miskin. Nah, ciri model Grameen ini adalah tanpa agunan, sistemnya berkelompok, fokus pada perempuan, pinjamannya kecil untuk usaha produktif, dan juga fokus pada dampak sosial anggota. Selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan ini mencakup dengan research-based model of sustainable competitive advantage. Ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh Clulo et al. Tahun 2003 yang memperluas konsep research-based view melalui 3 dimensi, yaitu value, barriers to duplication, dan approvability. Kemudian selanjutnya adalah diamond strategy, menggunakan teori dari Hambrick dan Fredrickson 2001 yang menjelaskan strategi mengenai dari sisi arena, vehicle, differentiators, staging, dan economic logic. Di mana variabel pengukuran yang saya gunakan yaitu dari resource based view itu sendiri menggunakan parameter tangible asset, intangible asset, dan kapabilitas. Kemudian dari sustainable competitive advantage menggunakan parameter value, barrier to duplication, approvability. Dan terakhir adalah diamond strategy menggunakan parameter arena, vehicle, differentiator, staging, dan economic logic. Selanjutnya, untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari laporan dampak, laporan tahunan Komida, kemudian lanjut dengan wawancara data primer, kemudian untuk analisis data primer dan data sekunder. Adapun informan yang saya wawancara pada Komida sendiri, ada 5 informan yang terdiri dari Ketua Komida, Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional, dan juga pengawas Komida yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Kemudian ini adalah instrumen penelitian yang saya gunakan, di mana setiap pertanyaan penelitian itu memiliki teori, faktor ataupun measurement-nya, parameter, dan juga pertanyaan wawancara yang memang sudah saya deskripsikan dan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Selanjutnya, untuk profil Komida sendiri, jadi Komida adalah koperasi simpan pinjam yang memang berdiri sejak 2004. Namun memang baru berbadan hukum koperasi itu sejak 2009. Dan dari awal hingga saat ini, Komida itu beroperasi dengan model Grameen Bank yang fokus pada pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah gitu melalui layanan keuangan dan non-keuangan. Untuk kinerja sendiri, tahun 2024, Komida memiliki total pencairan pinjaman itu mencapai 22,4 triliun. Kemudian anggotanya itu mencapai 891 ribu anggota, dengan cabang itu sebanyak 305 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ini adalah hasil penelitian yang saya dapatkan. Untuk itu saya akan menjelaskan mulai dari identifikasi sumber daya inti. Identifikasi sumber daya inti adalah menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, di mana setelah saya melakukan analisis dari aset berwujud, tak berwujud, dan kapabilitasnya,
Narasumber akhirnya bisa menyimpulkan bahwa terdapat 7 yang menjadi sumber daya inti Komida saat ini, terdiri dari peralatan, kepercayaan klien, reputasi, sistem jaringan komunikasi, pengetahuan yang melekat pada tim, budaya organisasi, dan karyawan. Dilanjutkan selanjutnya adalah mengenai kompetensi inti yang memang hasilnya menunjukkan keunggulan bersaing. Oh, untuk itu Komida juga dengan adanya kompetensi inti untuk keunggulan bersaing ini akan membawa Komida menjadi sektor koperasi simpan pinjam yang memang memiliki leadership dalam market ini. Di mana dari analisis kepada seluruh narasumber diperoleh kesimpulan bahwa keunggulan bersaing yang memang memenuhi kriteria value, barriers to duplication, dan juga probability ada 5. Yang pertama yaitu karyawan, kepercayaan klien, reputasi, pengetahuan yang melekat pada tim, dan budaya organisasi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai strategi keberlanjutan bersaing menggunakan kerangka dari Hambrick dan Fredrickson Darum 2005. Akhirnya diperoleh beberapa keyword yang menjadi kata kunci penting dalam membentuk strategi keberlanjutan bersaing untuk Komida. Yang pertama dari arena, yaitu diperoleh bahwa fokus pada perempuan prasejahtera dengan konsep pinjaman kelompok, kemudian ekspansi wilayah dilakukan ke daerah yang belum terjangkau layanan keuangan, kemudian pasar juga dikembangkan secara inklusif dengan menggabungkan aspek finansial dan juga sosial. Dengan vehicle yaitu adalah pertumbuhan organisasi dilakukan secara organik tanpa akuisisi ataupun tanpa waralaba. Kemudian kolaborasi eksternal dilakukan dengan efektif dengan mitra yang sesuai. Kemudian terdapat pembentukan koperasi sekunder yang memang akan dirancang ke depannya sebagai perluasan yang tetap berlandaskan prinsip koperasi. Kemudian yang ketiga, differentiators, yaitu pelayanan dijalankan dengan standar tinggi yang menghargai nilai-nilai anggota, kemudian hubungan staff dan juga anggota itu sangat personal dan berkekeluargaan. Kemudian kebijakan bunga, pinjaman transparan juga sangat baik dan berpihak kepada kesejahteraan anggota. Sistem tanggung renteng juga memperkuat solidaritas dan efisiensi. Dalam hal staging, penciptaan produk berdasarkan kesepakatan anggota dari rapat anggota tahunan atau RAT. Kemudian produk itu harus melalui uji coba dan pembelajaran internal. Dan dari sisi aspek ekonomi logik, efisiensi itu dicapai melalui penggunaan berbagai aplikasi digital yang sudah dikembangkan, yaitu aplikasi MBISMO, MDISGO, yang digunakan untuk memperkuat efisiensi layanan. Kemudian layanan keuangan juga diberikan tanpa biaya tambahan untuk semua anggota. Jadi keberlanjutan keuangan ditopang oleh loyalitas anggota dan efisiensi operasional. Hingga akhirnya timbullah kepada kesimpulan, di mana dari kesimpulan penelitian ini, dari sumber daya utama, secara umum Komida memiliki 7 sumber daya utama, terdiri dari peralatan, karyawan, kepercayaan klien, reputasi, sistem jaringan komunikasi, pengetahuan tim, dan organisasi. Kemudian dari sisi aspek keunggulan bersaing, dari 7 sumber daya utama tadi, yang memang masuk dalam kategori keunggulan bersaing ada 5, yaitu kepercayaan klien, reputasi, pengetahuan yang melekat pada tim, dan budaya organisasi yang secara kolektif mendukung keunggulan kompetitif keberlanjutan Komida. Dari strategi keunggulan bersaing ataupun keberlanjutan bersaing, keberlanjutan Komida fokus pada pemberdayaan perempuan yang berpenghasilan rendah melalui layanan mikro yang efisiensi dan bernilai sosial. Pertumbuhan dilakukan secara bertahap dengan memperkuat kapasitas internal Komida serta membangun keunggulan melalui kepercayaan dan budaya organisasi. Adapun saran itu bagi penelitian selanjutnya adalah perlu diperluas ke berbagai koperasi mikro yang memang pada wilayah berbeda serta melibatkan staf cabang, anggota, dan lainnya untuk memperluas pemahaman tentang penerapan nilai sosial kepercayaan dan budaya organisasi lebih menyeluruh. Dan bagi Komida sendiri, penguatan manajemen, pengetahuan, dan pelatihan internal perlu diprioritaskan agar kompetensi inti dan nilai sosial Komida terdokumentasi dengan baik dan mendukung kaderisasi dan keberlanjutan organisasi. Sekian untuk presentasi tesis saya. Property is not created by poor people, it is created by the system we have built. Muhammad Yunus sebagai penggagas Grameen Bank model di dunia. Terima kasih dan salam sehat selalu.